Sistem pengelolaan bahan. Sistem akuntansi untuk bahan dalam perusahaan manufaktur cukup bervariasi tergantung dari ukuran dan jenis industri setiap perusahaan. Meskipun pada umumnya aktivitas tersebut dimulai dari perolehan sampai penggunaan bahan. Akuntansi atas perolehan sampai penggunaan bahan, baik secara manual maupun terkomputerisasi, dinilai penting dalam upaya menghitung biaya bahan atas pesanan atau terhadap departemen yang mengelola persediaan bahan dengan sistem persediaan perpetual. Dalam setiap tahapan, dibutuhkan sejumlah dokumen untuk pencatatannya dan informasi kemana dan kepada siapa departemen dokumen tersebut akan didistribusikan. Langkah-langkah dalam prosedur pengelolaan bahan. Yang pertama, bagian rute produksi dan perencanaan produksi. Dalam setiap jenis produk yang dihasilkan, diperlukan urutan proses produksi dan penyusunan rencana utama dari proses produksi tersebut, tentu saja beserta rincian kebutuhan bahannya. Daftar kebutuhan dalam meliputi jumlah bahan, jenis bahan, dan kapan bahan tersebut diperlukan dalam proses produksi. Yang kedua, bukti permintaan dan pesanan pembelian bahan. Konfirmasi kepada departemen pembelian terkait jenis dan jumlah bahan yang dibutuhkan. Selain itu, departemen pembelian juga melakukan permintaan pembelian atau purchases requisitions kepada pemasok atas kebutuhan bahan perusahaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan order pembelian atau purchases order. Yang ketiga, laporan penerimaan bahan. Laporan penerimaan dan pemeriksaan bahan dibuat untuk mengetahui jumlah pembelian bahan dan pengujian atas kualitas bahan itu sendiri. Proses pengujian kualitas bahan termasuk diantaranya menghitung, menimbang, atau mengukur bahan yang diterima. Sementara proses pemeriksaan bahan meliputi pemeriksaan terhadap tanda tangan dan otorisasi bukti penerimaan bahan. Terakhir, melakukan pengesahan atau approval terhadap faktur pembelian yang diterima dari pemasok. Keempat, bukti permintaan bahan. Departemen gudang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bahan, yang mana tugas pokoknya adalah menerima dan mengeluarkan bahan. Departemen gudang dalam melakukan pengeluaran atas jumlah dan jenis bahan tertentu dilakukan atas permintaan departemen tertentu atau departemen produksi pada waktu tertentu. Yang kelima, kartu persediaan bahan. Tugas pokok dari Departemen Akuntansi adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran setiap jenis bahan. Departemen Akuntansi juga menentukan sistem pencatatan yang sesuai terhadap jenis dan karakteristik bahan tersebut. Selain itu, Departemen Akuntansi juga melakukan pencatatan dengan kartu persediaan bahan yang pada gilirannya berfungsi sebagai buku pembantu persediaan bahan. Sistem perolehan atau pembelian bahan. Transaksi pembelian lokal bahan baku melibatkan bagian-bagian produksi, gudang, pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. Dokumen sumber dan dokumen pendukung yang dibuat dalam transaksi pembelian lokal bahan baku adalah: yang pertama, surat permintaan pembelian, yang kedua, surat order pembelian, yang ketiga, laporan penerimaan barang, dan yang keempat, faktur dari penjual. Prosedur sistem perolehan bahan. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian bahan baku. Prosedur standar permintaan pembelian bahan baku dimulai jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali atau reorder point. Bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian atau purchase requisition untuk dikirimkan ke bagian pembelian. Yang kedua, prosedur order pembelian. Prosedur standar order pembelian dimulai dari bagian pembelian yang melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Untuk pemilihan pemasok, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok. Dalam surat permintaan penawaran, harga berisi permintaan informasi harga dan syarat-syarat pembelian dari masing-masing pemasok tersebut. Setelah pemasok yang dianggap baik dipilih, bagian pembelian kemudian membuat surat order pembelian untuk dikirimkan kepada pemasok yang dipilih. Ketiga, prosedur penerimaan bahan baku. Prosedur penerimaan bahan baku dilakukan ketika pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Bagian penerimaan yang bertugas menerima barang, mencocokkan kualitas, kuantitas, jenis serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok dengan tembusan surat order pembelian. Bila bahan baku yang diterima telah sesuai dengan surat order pembelian, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan
barang untuk dikirimkan kepada bagian akuntansi. Yang keempat, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Prosedur standar pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang dilakukan setelah bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang atau stock card pada kolom barang masuk. Kartu ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat mutasi tiap-tiap jenis barang gudang. Kartu gudang hanya berisi informasi kuantitas tiap-tiap jenis barang yang disimpan di gudang dan tidak berisi informasi mengenai harganya. Catatan dalam kartu gudang ini diawasi dengan catatan yang diselenggarakan oleh bagian akuntansi yang berupa kartu persediaan sebagai rekening pembantu persediaan. Bagian gudang di samping mencatat mutasi barang gudang dalam kartu gudang, juga mencatat barang dalam kartu barang yang ditempelkan atau digantungkan pada tempat penyimpanan masing-masing barang. Adalah tampilan dari surat permintaan pembelian bahan, surat order pembelian, laporan penerimaan bahan, dan kartu gudang. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi biaya saya terkait biaya perolehan bahan dan sistem pemakaian bahan. Langsung saja ke materi. Biaya perolehan bahan dalam konsepnya adalah pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, biaya bahan tidak hanya harga beli saja, tetapi termasuk juga biaya-biaya yang terkait dengan perolehan bahan tersebut sampai akhirnya siap digunakan dalam proses produksi. Unsur-unsur yang terdapat dalam biaya bahan secara real sangat beragam. Hal ini membuat aktivitas penentuan biaya bahan yang dibeli atau diperoleh memerlukan sejumlah penyesuaian. Selanjutnya, terkait sistem pemakaian bahan. Sistem pemakaian bahan menjamin bahwa bahan yang digunakan telah sesuai dengan jumlah unit yang dibutuhkan untuk proses produksi dan telah sesuai pula dengan standar kualitas bahan yang ditetapkan. Di bawah ini adalah prosedur-prosedurnya. Yang pertama, prosedur permintaan bahan. Tugas utama Departemen Produksi adalah memproses bahan menjadi produk jadi. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi, Departemen Produksi mengisi bukti permintaan bahan secara rinci kepada Departemen Gudang. Bukti permintaan bahan tersebut digunakan Departemen Gudang sebagai dasar pengeluaran bahan. Selanjutnya, prosedur pengeluaran bahan. Berdasarkan bukti permintaan bahan, Departemen Gudang mengeluarkan bahan sesuai spesifikasi dan jumlah unit yang diminta oleh Departemen Produksi. Bukti permintaan bahan tersebut menjadi dasar Departemen Gudang untuk mencatat pemakaian bahan dalam kartu gudang, sekaligus pencatatan dalam kartu persediaan bahan. Selanjutnya, prosedur pencatatan pemakaian bahan. Bukti permintaan bahan dari Departemen Produksi yang telah diotorisasi oleh Departemen Gudang terkait spesifikasi dan jumlah unit bahan yang diminta, serta telah dilengkapi dengan harga per unit bahan oleh Departemen Akuntansi, merupakan sumber utama yang menjadi dasar dari ayat jurnal pengeluaran bahan di Departemen Akuntansi. Biaya pemakaian bahan. Persediaan bahan yang disimpan di gudang dimungkinkan memiliki biaya yang cukup beragam dan fluktuatif. Meskipun jenis bahan yang digunakan sama, maksud dari penentuan biaya bahan yang digunakan adalah untuk menentukan besarnya biaya bahan tersebut secara adil dan teliti. Berikut metode menentukan besarnya biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Yang kedua, metode masuk pertama keluar pertama. Yang ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama. Keempat, metode rata-rata sederhana, dan yang terakhir metode rata-rata bergerak. Sistem pencatatan bahan. Sistem fisik periodik. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang relatif masih kecil, yang mana pihak manajemen dapat mengawasi secara langsung saat menentukan kapan dan berapa jumlah unit bahan yang akan dibeli, serta memberikan pengawasan terhadap pemakaian bahan tersebut dalam proses produksi.
Metode ini juga tidak mengikuti perubahan mutasi persediaan dan melakukan pencatatan. Pembelian bahan. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat salah satu transaksi pembelian. Contohnya, pembelian bahan pada utang usaha. Pemakaian bahan. Pemakaian bahan untuk proses produksi dalam sistem fisik periodik tidak dilakukan pencatatan ke dalam ayat jurnal. Bahan pada akhir periode akuntansi. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan melakukan stok opname untuk menentukan besarnya nilai persediaan di akhir periode. Untuk selanjutnya, menghitung biaya bahan yang digunakan selama satu periode akuntansi. Berikut perhitungan matematis terkait jumlah fisik bahan yang digunakan. Perhitungan fisik bahan, stok opname, persediaan bahan awal, pembelian bahan, tanggal, persediaan akhir bahan, jumlah unit bahan yang digunakan. Langkah selanjutnya, menentukan besarnya biaya bahan per unit, atau SAK. Dalam kasus ini, perusahaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama, MPKP, untuk menilai besarnya persediaan bahan yang dimiliki. Persediaan bahan di awal periode, pembelian bahan, biaya bahan yang siap digunakan dalam proses produksi, persediaan bahan di akhir periode, biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk melakukan penyesuaian terkait penggunaan bahan dan persediaan bahan di akhir periode akuntansi. Biaya pokok produksi, harga pokok produksi, persediaan bahan akhir pada pembelian bahan, dan persediaan bahan. Sistem perpetual atau kontinu. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar, yang mana manajemen tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung atas persediaan bahan. Perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak untuk menilai besarnya persediaan bahan yang dimiliki. Pembelian bahan. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat salah satu transaksi pembelian bahan kulit sapi, yakni transaksi pada tanggal 4 Maret 2010 sebesar 60 juta rupiah. Berikut merupakan jurnal. Tanggal 4 Maret, persediaan bahan pada debit 60 juta dan utang usaha di sebelah kredit 60 juta. Selanjutnya ialah pemakaian bahan. Setiap pemakaian bahan untuk proses produksi dalam metode perpetual dilakukan pencatatan ke dalam ayat jurnal dan kemudian dicatat ke dalam buku pembantu persediaan bahan. Berikut merupakan jurnalnya. Produk dalam proses atau PDB dalam debit sebesar Rp29.886.000 dan persediaan bahan pada kredit sebesar Rp29.886.000. Bahan pada akhir periode akuntansi. Perusahaan melakukan perhitungan fisik, persediaan bahan atau stok opname yang ditujukan untuk melakukan pengendalian bahan dengan membandingkan antara jumlah unit bahan berdasarkan perhitungan fisik dengan jumlah unit bahan yang tercatat dalam kartu persediaan bahan. Metode identifikasi khusus. Metode penilaian persediaan bahan menggunakan biaya dan jumlah unit bahan yang sesungguhnya atau aktual. Aliran biaya bahan yang digunakan disesuaikan dengan aliran fisik bahan yang aktual. Selanjutnya ada metode rata-rata, average method. Metode ini berasumsi bahwa bahan fisik yang digunakan dalam proses produksi diambil dari gudang secara acak. Untuk menentukan biaya bahan per unit didasarkan pada rata-rata biaya bahan dari total biaya bahan yang ada di gudang. Metode ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan sistem fisik maupun perpetual. Berikut adalah tabel dari metode rata-rata untuk perusahaan sistem fisik dan sistem perpetual. Metode FIFO, first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang dibeli atau diperoleh pertama kali merupakan bahan yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian,
nilai persediaan bahan di akhir periode diasumsikan berasal berikut merupakan contoh perhitungan nilai persediaan bahan berdasarkan sistem perpetual. Metode FIFO berdasarkan sistem fisik. Berikut merupakan contoh perhitungan nilai persediaan bahan berdasarkan sistem fisik. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai persediaan bahan di akhir periode sebesar Rp83.250 dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April tahun 2010 sebesar Rp562.500. Metode FIFO berdasarkan sistem perpetual. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai persediaan bahan di akhir periode sebesar Rp83.250 dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April tahun 2010 sebesar Rp562.500. Angka ini didapat dari Rp100.000 ditambah Rp52.500 ditambah Rp78.750 ditambah Rp110.000 ditambah Rp82.500 dan ditambah Rp138.750. Metode LIFO, last in first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang dibeli atau diperoleh terakhir kali merupakan bahan yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, nilai persediaan bahan di akhir periode diasumsikan berasal dari nilai bahan yang dibeli atau diperoleh pertama kali. Metode LIFO berdasarkan sistem fisik. Berikut merupakan contoh perhitungan nilai persediaan bahan berdasarkan sistem fisik. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai persediaan bahan di akhir periode sebesar Rp75.000 dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April tahun 2010 sebesar Rp570.750. Metode LIFO berdasarkan sistem perpetual. Berikut merupakan contoh perhitungan nilai persediaan bahan berdasarkan sistem perpetual. Dapat disimak tabel berikut. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai persediaan bahan di akhir periode sebesar Rp75.000 dan biaya bahan yang digunakan selama bulan April 2010 sebesar Rp570.750. Angka ini diperoleh dari Rp165.000 ditambah Rp27.500 ditambah Rp131.250 ditambah Rp25.000 dan ditambah Rp222.000. Perbandingan metode penilaian persediaan bahan. Metode penilaian persediaan bahan ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, karena setiap metode memiliki konsekuensi yang berbeda. Untuk kepentingan pihak internal, umumnya memilih menggunakan metode rata-rata. Hal ini karena lebih memperhatikan sifat kehati-hatian. Sementara, untuk kepentingan pihak eksternal, cenderung memilih metode FIFO. Namun, metode FIFO memiliki konsekuensi terhadap tingginya tingkat pajak penghasilan. Biaya tenaga kerja. Di bab ini kita diharapkan dapat mendefinisikan dan mengklasifikasikan biaya tenaga kerja, menjelaskan secara terinci terkait komponen-komponen biaya tenaga kerja, dan dapat menjelaskan tentang akuntansi biaya tenaga kerja. Selanjutnya, ada produktivitas tenaga kerja. Nah, untuk produktivitas tenaga kerja sendiri merupakan ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur yang mana produktivitasnya diukur melalui output fisik produk atau jasa per jam per tenaga kerja. Dan untuk rasio produktivitas sendiri yaitu rumusnya output dibagi input. Sedangkan tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental menggunakan sumber daya manusia untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu.
Nah, teman-teman bisa lihat di slide PPT berikut ini bahwa biaya itu dibagi menjadi gaji dan upah, dan sedangkan perbedaan antara gaji dan upah, gaji dibayar secara teratur, sedangkan upah dibayar atas jam harian atau bagian kerja. Nah, biaya tenaga kerja sendiri adalah seluruh imbal jasa yang diberikan karena penggunaan sumber daya manusia, dan perusahaan wajib mengikuti undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku terkait pemberian gaji dan upah. Dan untuk di industri manufaktur terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Untuk fungsi produksi sendiri timbul akibat biaya proses dalam produksi, sedangkan fungsi pemasaran timbul akibat biaya dalam proses pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum timbul akibat biaya dalam proses administrasi dan umum. Komponen biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja terdiri dari gaji atau upah pokok ditambah dengan sejumlah tunjangan. Sistem penggajian dan pengupahan untuk perusahaan manufaktur merupakan masalah rumit dan kompleks sehingga membutuhkan pengukuran, pengendalian, dan analisis yang sistematis. Gaji dan upah pokok. Gaji pokok adalah imbalan kerja dasar yang dibayarkan secara teratur kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan upah dibayar berdasarkan jam kerja, jumlah unit, atau kombinasi dari keduanya dan sering disebut dengan tarif kerja. Program upah insentif. Program insentif individu merupakan pengembangan lain dari upah berdasarkan tarif kerja per unit. Pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Rencana unit kerja langsung. Pemberian insentif yang paling sederhana dengan membayar upah melebihi tarif dasar yang berlaku untuk produksi di atas standar yang telah ditetapkan. Rencana bonus 100%. Rencana ini menggunakan standar waktu per unit output. Karyawan dibayar berdasarkan standar waktu dengan tarif upah tertentu apabila unit produk dapat diselesaikan sesuai standar atau kurang dari standar. Program upah insentif kelompok dapat dilakukan pada skala yang lebih besar, misalnya melalui suatu departemen produksi secara keseluruhan, sehingga program insentif dapat diberikan secara berkelompok. Setiap tenaga kerja dalam kelompok menerima tarif yang sama pada tingkat produksi standar. Apabila melebihi standar, kelompok tersebut akan mendapatkan bonus. Program pensiun bertujuan untuk menjamin hari tua atau pasca kerja bagi seluruh karyawan sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa dari perusahaan. Iuran pensiun dibayarkan oleh perusahaan dikelola oleh suatu entitas yang mandiri, yang mana lembaga tersebut berdiri sendiri dan terpisah dari iuran tempat kerja. Lembaga ini mengelola dana yang berasal dari dana pensiun lain. Berdasarkan PSAK, program pensiun terdiri dari program pensiun iuran pasti dan program pensiun imbalan pasti. Pajak penghasilan karyawan PPh pasal 21. Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak karena menerima penghasilan. Dalam rangka meringankan beban karyawan, perusahaan seringkali membuat kebijakan yaitu menanggung seluruh atau sebagian pajak penghasilan karyawan. Pajak penghasilan karyawan yang terjadi di departemen produksi diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Pajak penghasilan karyawan di departemen pemasaran diperlakukan sebagai beban pemasaran, sementara pajak penghasilan karyawan yang terjadi di departemen administrasi dan umum diperlakukan sebagai beban administrasi dan umum. Teori kurva belajar adalah teori yang menyatakan bahwa setiap kali jumlah unit kumulatif menjadi 2 kali lipat, maka rata-rata waktu kumulatif per unit berkurang sebesar persentase tertentu. Seperti contoh, PT Maju Jaya Sport adalah perusahaan yang memproduksi jaket olahraga. Untuk memproduksi 1 unit jaket dibutuhkan waktu pengerjaan selama 2 jam. Berdasarkan teknik perekayasaan produk, persentase krisis untuk jaket adalah 10% dengan tarif tenaga kerja sebesar 5.000 per jam. 1 unit jaket membutuhkan pengerjaan 2 jam, jika 2 unit jaket membutuhkan pengerjaan masing-masingnya 1,80 jam. Yang diambil dari 2 jam dikali 90%. 90% ini merupakan pengurangan dari 100% dikurang persentase krisis untuk jaket olahraga sebesar 10%. 4 unit jaket menggunakan hasil dari 2 unit sebelumnya yaitu 1,80 dikali 90%, dan begitu pun untuk selanjutnya. Sistem akuntansi tenaga kerja. Departemen Personalia. Departemen Personalia memiliki fungsi untuk menyediakan tenaga kerja yang kualifikasinya sesuai dengan peraturan perusahaan. Ruang lingkup Departemen Personalia sebagai berikut.
1. Perekrutan, 2. Pendidikan dan pelatihan, 3. Promosi, mutasi, dan demosi, 4. Kesehatan dan keamanan kerja, 5. Rekreasi, 6. Studi gerak dan waktu, 7. Hubungan industrial dan perburuhan, 8. Pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Departemen Perencanaan Produksi bertugas menyusun jurnal produksi dan mengeluarkan perintah kepada Departemen Produksi untuk melakukan proses produksi sesuai schedule yang telah ditetapkan, dan mengeluarkan dokumen untuk permintaan bahan ke Departemen Gudang, menyiapkan kartu jam kerja, dan memeriksa penyebab kelambatan dan kemacetan dalam proses kerja. Departemen Pencatatan Waktu bertugas mencatat waktu kerja seluruh karyawan di perusahaan menggunakan kartu absensi, yaitu mencatat waktu kerja karyawan dari awal masuk hingga keluar atau pulang, dan kartu jam kerja atau mencatat pemakaian waktu hadir karyawan departemen. Departemen Penggajian. Fungsi utama Departemen Penggajian adalah menghitung, menyiapkan, dan mendistribusikan gaji dan upah seluruh karyawan di perusahaan. Departemen Penggajian akan melakukan rekapitulasi gaji dan upah karyawan, yaitu dengan cara menghitung gaji dan upah setiap karyawan, tunjangan-tunjangan, potongan-potongan, serta gaji dan upah bersih. Setelah proses rekapitulasi, Departemen Penggajian melakukan distribusi gaji dan upah ke departemen-departemen. Pada departemen ini, kartu absensi dan kartu jam kerja merupakan hal yang paling penting dan akurat dalam mendistribusikan gaji. Yang terakhir adalah Departemen Akuntansi Biaya. Berdasarkan rekapitulasi dan distribusi gaji dan upah seluruh karyawan yang telah dilakukan oleh Departemen Penggajian, Departemen Akuntansi Biaya akan mencatat biaya gaji dan upah. Terdapat 3 transaksi utama yang dilakukan Departemen Akuntansi Biaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan atau rekapitulasi gaji dan upah seluruh karyawan. Pencatatannya adalah biaya gaji dan upah di sebelah debit, utang gaji dan upah di sebelah kredit, dan utang PPh karyawan di sebelah kredit. Transaksi kedua adalah pencatatan distribusi gaji dan upah. PDP BTKL di debit, BOP aktual di debit, beban pemasaran di debit, beban administrasi dan umum di debit, dan biaya gaji dan upah di kredit. 3. Pencatatan pembayaran gaji dan pajak penghasilan karyawan. Yang pertama, utang gaji dan upah di debit, kas di kredit, dan yang kedua, utang PPh karyawan di debit, kas di sebelah kredit.